Inzaghi termaafkan nggak Scudetto bila satu dapetin Coppa Italia. Menurut gue Coppa dan Super Coppa ya sudahlah. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Kalau ada Interisti yang perasaannya sehat, berarti justru dia gak sehat kali ya, anjir. Gue kemarin gak bikin konten sama sekali. Biasanya sehari satu. Ini gak kuat, gue baca berita gak kuat. Denger di Twitter gitu, ngelihat berita Inter, langsung gue scroll. Ya ampun, sekarang kita beda sama Juve udah tinggal berapa lagi sih teman-teman? Gue udah ngeliat aja udah gak sanggup nih. Beda satu sama Juve, walaupun kita ada satu sisa tabungan pertandingan, tapi kan kita sekarang udah jadi tim yang gak bisa memastikan bakal menang walaupun lawan tim papan tengah atau tim papan bawah. Astaga. Man, udah gitu, ini habis international break kita ngelawan Juventus, terus masih ada lawan Roma. Roma kemarin baru menang lawan Lazio. Gue berharap Roma lemah supaya nanti ngelawan Inter juga lemah, malah dia menang lawan Lazio. Sementara Lazio masih ada nih lawan Milan nih. Harapan gue Milan terseok-seok ya lawan Lazio. Aduh. Mourinho lagi dipuji habis-habisan karena lawan Lazio kemarin derby dia tanpa Zaniolo. Dan Mourinho mengubah formasinya untuk adaptasi bermain tanpa Zaniolo. Jadi berapa ya dia? Jadi nggak pakai 3 penyerang. Jadi 3-4-2-1. Biasanya 3-4-3 karena nggak ada Zaniolo, jadi pakai 3-4-2-1. Bayangin, Mourinho tanpa pemain andalannya dia memilih mengubah formasi, alih-alih mencari orang yang bisa memerankan peran Zaniolo, dan akhirnya menang telak banget lawan Lazio. Sementara kita Inzaghi tanpa Brozovic bukannya cari formasi lain, tetap maksain. Sekarang ya gue juga salah satu orang yang berpikir bahwa Calhanoglu sanggup ngisi Brozovic, ternyata enggak. Lagi-lagi persis nih ketika situasinya persis ketika Barella akhirnya ngisi posisi Brozo, atau ketika Vecino ngisi posisi Brozo. Enggak, perannya Brozo tetap enggak ada yang bisa seperti dia lah. Bergerak Brozo tuh kayak enggak ada habisnya, bergerak sana gerak sini cari ruang. Ketika Barella yang ngisi posisi Brozo, yang ngisi posisi Barella juga enggak ada. Jadinya kita kehilangan Brozo dan Barella. Kemarin lawan Fiorentina kita kehilangan Calhanoglu dan Brozo karena nggak ada yang attacking midfielder yang kreatif yang sering memberikan umpan-umpan kunci. Vidal sama Barella bukan tipikal yang kayak gitu. Aduh ampun. Aduh, lawan Fiorentina seri, dan yang paling kocaknya lagi teman-teman, ada situasi yang kita dibombardir tendangan-tendangan bertubi-tubi itu. Itu apa namanya? Gue ngeliat ada 3 pemain ya. Siapa? Danilo D'Ambrosio, De Vrij, ini kayak 3 sama Perisic. Itu semua ngelilingin Handa. Itu udah kayak lo tolong sebutkan lo gak percaya kiper lo tanpa lo ngomong. Itu udah contoh nyata bahwa pemain kita gak percaya kiper tanpa perlu ngomong gue gak percaya kiper tuh. Itu gara-gara kayak gitu. Handa sih ada satu penyelamatan super gemilang ya di menit-menit akhir yang bikin kita bisa kalah tuh, yang serangan balik, inget gak teman-teman? Tapi di momen yang tendangan pemain Fiorentina bertubi-tubi, itu Skriniar 2 blok, Perisic 2 blok, Vidal 2 blok, Dzeko 1 blok. Bayangin, blok pemain kita numpuk tuh, parkir bus tuh, bener-bener parkir bus itu numpuk di depan gawang karena saking gak percayanya sama kiper kita. Aduh ampun. Salah satu yang menjadi pertanyaan lagi adalah kenapa Dzeko sama Lautaro main bareng terus. Gue gak ngerti, gile. Ada tuh satu momen di mana Korea gocek-gocek di kotak penalti. Dia satu-satunya pemain yang punya dribble bola lengket. Dan aduh, kenapa ya fisiknya dia kali ya teman-teman. Sebetulnya apa sih, gue tanda tanya besar tuh, kenapa Dzeko sama Lautaro tuh dipasangin mulu sih? Salah satunya aja lah, walaupun Dzeko apa segala macam, tapi setidaknya jangan Dzeko Lautaro lah. Syukur-syukur Dzekonya jadi pemain pengganti. Karena ada nih catatan bahwa ketika Dzeko masuk dari babak kedua, justru Inter permainan dia juga lebih bagus, lebih banyak cetak gol juga. Karena memang Dzeko udah 37 tahun ya, udah gak layak untuk jadi pemain utama, bermain lebih dari 60 menit tuh udah tewas banget. Walaupun kalau secara statistik Dzeko Lautaro itu total 22 pertandingan main bareng ya. Mereka itu sebentar, Dzeko Lautaro
mereka main bareng total 22 pertandingan, Inter menang 9 kali. Mereka main bareng 22 pertandingan, Inter menang 9 kali. Dua-duanya mencetak gol tuh ketika lawan Bolonya, Atalanta, Sassuolo, Salernitana. Dzeko asis ke Lautaro 2, Lautaro asis ke Dzeko nggak ada. Ya kalau dari hitungan statistik sih ya kayaknya bagus-bagus aja. Tapi kalau dari sisi permainan sih enggak. Ketika Dzeko main dari menit awal, Inter mencetak golnya 1,8, nggak nyampe 2 gol. Dan 2 poin per game kalau di rata-rata ketika Dzeko main dari awal. Tapi ketika Dzeko main dari babak kedua jadi pemain pengganti, Inter justru mencetak golnya 2,62. Hampir 3 gol dan 2,6 poin per game. Lautaro 4 gol dengan Dzeko, 6 with other tuh kan. Jadi permainan Inter sebetulnya ketika Dzeko masuk di babak kedua lebih bagus, dan Lautaro ketika main sama Dzeko 4 gol, tapi ketika bukan bermain dengan Dzeko, Lautaro 6 gol. Serba salah kalau disebut Dzeko Lautaro main bareng banyak gol, iya. Tapi ketika mereka dipisahin sebetulnya juga lebih banyak lagi. Gua nggak tahu nih, pertimbangannya fisik kali ya. Dan itu juga yang mungkin menyebabkan bahwa Alexis Sanchez akan dilepas musim depan walaupun kontraknya masih ada. Siapa lagi sih yang bakal dilepas? Dzeko tuh masih ada kontrak berapa lama sih? Karena isunya adalah Inter akan mencari satu pemain untuk jadi starter musim depan. Entah itu Siamaka, David ya. Kemudian Haller atau siapa lagi tuh. Nah, satu lagi pemain berkualitas untuk gantiin Alexis Sanchez. Salah satunya ada Cavani, Suarez atau Martens-nya Napoli. Kalau teman-teman udahlah, gak usah mikir-mikir yang musim depan, musim ini dulu aja deh. Kita habisin dulu. Ini kalau dari pundit dari bursa taruhan, Milan sekarang udah paling tinggi nih. Disusul Inter sama Napoli, poinnya sama. Gue masih berharap Milan akan ada kepleset lagi deh. Aduh, Inter Inzaghi termaafkan gak Scudetto bila 1 dapetin Coppa Italia. Menurut gue Coppa dan Super Coppa ya sudahlah. Atau yang Scudetto Napoli, jangan Milan. Waduh, gue gak bayangin kalau Milan yang juara kayak gimana nyebelinnya, dan kita jangan sampai gagal di Coppa Italia. Oke deh, dari gue itu dulu, udah gak sanggup lagi teman-teman. Sehat selalu, terima kasih banyak. Waktu hari Sabtu banyak yang ikut live, terus gue sempat main PUBG, ada yang ngasih tahu. Terima kasih banyak, sehat selalu yang di grup. Terima kasih banyak untuk terus semangat, luar biasanya tenaga teman-teman. Gue sih kayaknya ini bukan pendukung sejati ya, udah lemas banget. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet